Allahumma sholli ala Muhammad. Kita distempel takwa oleh Allah. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita bighairi hisab, tanpa hisab. Maksudnya apa? Kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa melalui hisab. Syaratnya apa? Hisablah diri kalian setiap hari. Iqra kitaban kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yu'manu samahu tanaza'an qawli wa fi'li wa niyati bi asfi min kulli wa nuru dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwirni sam'i wa qalbi wa muhlati wa halli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 211. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa sakhkhuruna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil, tanyakan kepada Bani Israel, kamu berapa banyak atainahum yang aku berikan kepada mereka, yang aku sampaikan kepada mereka, min ayatin, dari ayat-ayatku, bayyinatin, dari penjelasan-penjelasanku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk menanyakan kepada Bani Israel. Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi
Yakub alaihissalam. Israil ini maknanya adalah Abdullah, hambanya Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, yang ada il-ilnya itu maknanya hambanya Allah. Termasuk Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam itu adalah hambanya Allah. Suruh tanya, kenapa kok suruh tanya kepada Bani Israel? Karena Bani Israel adalah suatu kaum yang sangat dimuliakan oleh Allah di atas bumi. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Juru tanya kepada Bani Israel, karena Bani Israel itu oleh Allah diberi sebuah nikmat yang luar biasa. Peradabannya berkembang, maju, kaya raya, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Namun mereka tidak pandai bersyukur, dilebihkan dari kaum yang lain di atas dunia ini, dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Namun mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah. Berapa banyak atainahum yang kami berikan kepada mereka. Mereka itu Bani Israel min ayatin, dari bukti-bukti, nikmat-nikmat, bayyinatin yang sudah nyata. Bukti nyata tentang Rahman Rahimnya Allah sudah diberikan kepada Bani Israel. Diberi peradaban yang luar biasa. Bahkan pada suatu saat dikirim oleh Allah di suatu zaman, Bani Israel ini dikuasai oleh raja yang namanya Fir'aun. Raja diraja yang kejam. Fir'aun itu anak kecil disembelih. Terus orang-orang yang gak mau nurut dibunuh, disambel, dibuat lalapan. Kejam pokoknya Fir'aun. Terus untuk menyelamatkan itu, untuk menyadarkan Bani Israel itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim nabinya yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Banyak mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Musa. Di antaranya apa aja? Bisa memecah laut, terus bisa memancarkan 7 atau 12? 12 mata air tatkala satu kali pukulan. Terus melempar tongkatnya jadi ular. Terus tangannya tatkala kegelapan malam bisa jadi terang, jadi sentolok, jadi merkuri. Itu sudah tanda-tandanya, bukti kekuasaannya Allah yang ditampakkan kepada kaum Bani Israel. Namun setelah dibebaskan dari Fir'aun, setelah dibebaskan dari jajahan Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun, dengan bukti-bukti yang nyata, memecah lautan, jadikan tongkatnya ular, memecahkan batu terus memancar 12 mata air, tangannya bisa jadi sentolok yang terang menderang. Namun tatkala ditinggal oleh kanjeng Nabi Musa untuk uzlah selama 40 hari 40 malam, mereka malah menyembah patung sapi yang dibuat dari emas. Sangat dangkal keimanan mereka. Wa may yubaddil ni'matallah, dan barang siapa yubaddil, menukar
nikmatnya Allah itu min ba'di ma ja'athu, dari setelah apa yang datang kepada mereka, kepadanya, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat sudah datang, terus kitab sucinya juga sudah datang, namun mereka malah menukarnya nikmatnya Allah itu dengan berbuat kesirikan, gak mau lagi mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Ingat kata Allah, fa innallaha sadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu sadid banget al-iqab, balasannya. Allah itu punya neraka yang di dalamnya terdapat banyak siksaan yang pedih, yang banget. Jangan sampai kita itu menukar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan berbuat kesirikan kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah. Ini ciri-cirinya Bani Israel, diberi kenikmatan malah menukarnya dengan kesirikan. Zuyyina lilladzina kafaru, dijadikan zuyyin, indah, lilladzina, dimiliki orang-orang yang kafaru, yang kafir. Jadi orang Bani Israel keturunannya itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Apanya yang terasa indah bagi orang yang kafir ini? Al-hayatud dunya, kehidupan di dunia itu terasa indah bagi mereka. Dan apalagi sifatnya, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan memandang remeh, memandang hina dari orang-orang yang beriman. Lah pokok itu beribadah sembarang, pancet itu nyoni tetap kiri ngono, dibanding-bandingkan ngono. Lah apa awakmu itu pindah agama dari Nasrani, dari Kristen menuju Islam, jadi mualaf, kok kehidupanmu pancet kiri, memandang hina orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, mereka akan tidak tahu bahwa walladzina, dan orang-orang yang ittaqaw, yang bertakwa itu, yang beriman tadi itu, fawqahum, derajatnya jauh tinggi, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Gak ada yang lebih tinggi dari orang yang beriman, yang mencapai derajatnya derajat muttaqin, mempunyai derajat takwa kepada Allah. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, gak ada yang lebih mulia daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau ciri-cirinya orang yang kafir itu memandang dunia ini adalah segalanya. Memandang dunia ini adalah segalanya. Kalau dunianya dia itu kaya raya, berarti dia itu bahagia, katanya orang kafir. Padahal mereka salah. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari dunia, tidak bisa diukur dari harta benda. Namun kebahagiaan itu diukur dari hatinya, ya. Jadi hati itu jadi ukurannya. Hati yang bagaimana? Yang selalu mengingat Allah. Hati yang selalu nyambung kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan hati ini selalu mengingat kepada Allah, maka kehidupan kita bahagia, maka damai hati kita, maka tenang hati kita, anteng hati kita, jumeneng hati kita. Dan orang-orang kafir itu sudah salah memandang dunia ini, sudah salah memandang kebahagiaan ini diukur dari harta benda, dan menganggap remeh, menganggap hina orang-orang iman yang
yang kiri, yang miskin. Makanya sampean itu kalau ingin berdakwah dari segi dunia, dari segi ekonomi, jadilah orang mukmin yang kaya raya. Karena untuk membuktikan kepada mereka bahwa orang beriman itu tidak semuanya miskin, sama juga orang kafir, tidak semuanya kaya. Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Kalau kita diberikan amanah oleh Allah menjadi orang yang mukmin yang kaya raya, nomor satu kita harus syukur. Syukurnya itu harus kita kedepankan. Namun kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, namun ekonominya kita pas-pasan, berarti kita itu harus yang diutamakan adalah sabar. Supaya apa? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Supaya besok di yaumil qiyamah oleh Allah derajatnya ditinggikan. Kalau sudah derajatnya ditinggikan oleh Allah, kalau sudah kita distempel takwa oleh Allah, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita bighairi hisab, tanpa hisab. Maksudnya apa? Kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa melalui hisab. Syaratnya apa? Hisablah diri kalian setiap hari. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya